Sudarto CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas akan mencoba memecahkan kasus. Peran di sini saya bertindak sebagai coach, kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Septi Purnaministi. Adapun kasus adalah sebagai berikut. Seorang murid mendatangi salah satu guru untuk bercerita jika dia merasa susah bisa memahami salah satu pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Yayan. Padahal guru tersebut baik, kenapa setiap pelajarannya murid tersebut susah sekali menerima pelajaran dan tidak paham-paham. Padahal pelajaran yang lain yang lebih sulit pun murid tersebut bisa memahami dan menyerap yang disampaikan oleh guru lain, padahal pelajaran itu lebih sulit. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai ini sesi pertama, yaitu saya sendiri sebagai coach, Hari Sudarto sebagai guru, coaching Bu Septi Purnaministi sebagai siswa. Langsung saja akan saya awali, monggo Bu Septi. Baik, terima kasih. Langsung ya, saya di sini sebagai coach yang akan di-coaching oleh Pak Guru Hari. Oke. Assalamualaikum Mbak Hari, permisi Pak Hari. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan duduk Septi. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin agak sedikit lama, seperti enggak apa-apa ya. Iya Pak Hari. Akhir-akhir ini Pak Hari perhatikan, Septi terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Saya memang perlu seseorang untuk bisa ajak saya bicara Pak, karena saya ada sesuatu masalah yang saya belum tahu solusinya. Itu barangkali Pak Hari bersedia membantu. Jadi, apa nih yang bisa Pak Hari bantu? Dan apa yang ingin Septi sampaikan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya menginginkan solusi dari masalah yang saya alami Pak Hari. Terus ada lagi? Saya masih bingung Pak, mengapa saya ini begini? Ingin tahu aja penyebabnya, gitu Pak Hari. Coba sekarang Septi ceritakan ke Pak Hari apa yang Septi rasakan saat ini. Saya sedang nggak nyaman dengan satu pelajaran Pak Hari. Pelajaran apa itu? Apa yang membuat Septi merasa tidak nyaman? Maksudnya Septi itu ketika mengikuti pelajaran itu merasa nggak bisa mengikuti dengan baik gitu loh Pak. Maksudnya Septi tidak bisa memahami pelajaran itu. Bagaimana Iya itu? betul Pak. Iya betul gitu Pak. Saya udah berusaha keras, tapi tetap susah saya mempelajari pelajaran itu Pak. Oke, coba Septi jelaskan ke Pak Hari bagaimana proses pelajaran itu. Sebenarnya sih gurunya baik Pak. Saya pun suka sebenarnya. Cuma gimana ya caranya agar bisa memahami pelajaran itu? Apa memang karena saya bodoh ya Pak ya? Kurang ngerti gimana? Apa yang membuat Septi merasa susah memahami pelajaran itu? Septi menyimak dengan sungguh-sungguh sebenarnya penjelasan dari Pak Guru itu. Tapi kalau sudah sampai rumah itu suka lupa Pak, nggak ingat lagi. Makanya nilai Septi di pelajaran itu tuh selalu nggak bagus, buruk gitu. Oh, jadi Septi susah menangkap pelajaran dari guru itu ya? Iya betul gitu Pak Ari. Malu juga saya.
Oke, Pak Hari mau tahu, selama ini apa yang sudah Septi lakukan untuk bisa memahami pelajaran itu? Saya sih biasanya cuma dengerin aja, Pak. Paling-paling sampai di rumah gitu baca lagi gitu. Bagaimana untuk pelajaran yang lain? Kalau di pelajaran yang lain, saya mudah, Pak, nangkepnya. Apalagi kalau gurunya itu pakai itu, Pak, PowerPoint dan video gitu. Saya lebih gampang untuk mengingatnya. Kalau boleh Pak Hari coba untuk simpulkan, pelajaran ini seperti merasa tidak nyamannya karena guru tersebut tidak banyak menayangkan video ataupun PowerPoint ataupun gambar-gambar. Benar begitu ya, Septi? Iya betul, Pak, seperti gitu. Soalnya di pelajaran matematika pun yang kata teman-teman itu lebih susah, Septi bisa memahami. Berarti kan perlu gambar-gambar kalau Septi itu belajar gitu loh, Pak. Oke, berarti Septi sudah tahu nih ya penyebabnya. Seperti merasa kesulitan dalam pelajaran itu. Terus ada lagi enggak yang Septi pikir itu menjadi hambatan seperti dalam memahami pelajaran itu? Sepertinya sih nggak ada, Pak. Bapaknya soalnya itu baik, mau menjelaskan panjang lebar kepada murid-muridnya. Cuma Septinya aja yang kurang ngerti gimana caranya lebih biar bisa cepat paham gitu. Nah, kira-kira untuk hari ini ke depan apa yang akan Septi lakukan? Nah ini Pak, banyak yang ada di kepala saya tapi saya itu bingung. Gimana gitu Pak Hari? Dari beberapa hal yang Septi jelaskan tadi, hal mana yang menurut Septi menjadi prioritas pertama? Mungkin yang pertama Septi akan menemui Pak Guru, Pak Yayan ya Pak, untuk berdiskusi dengan Pak beliau. Kemudian bagaimana saya akan menanyakan bagaimana caranya agar Septi bisa lebih memahami pelajarannya. Kemudian yang kedua, Septi akan membuat jadwal mungkin ya Pak ya dengan Pak Yayan. Bila ada materi yang belum Septi pahami, saya akan janjian gitu ya mungkin ya sama Pak Yayan untuk bisa lebih dijelaskan lagi gitu Pak supaya bisa lebih paham. Itulah langkah-langkah yang baik untuk Septi. Kira-kira ada hal lain yang akan Septi lakukan di rumah selain membuat jadwal untuk bertemu dengan Pak Yayan? Saya sih biasanya mereview ulang Pak pelajaran yang tadi diajarkan atau membuat coretan-coretan gitu di materi yang tadi saya terima gitu Pak. Nah, ini Pak Hari sangat tertarik. Bagaimana yang Septi katakan tadi coret-coret. Yang Septi buat tadi coba bisa jelaskan ke Pak Hari lebih jauh lagi. Apakah dengan gambar atau gimana? Masih Pak Hari belum paham. Iya, suka gambar dengan buat gambar-gambar gitu yang memudahkan Septi untuk mengingat materi pelajaran yang sudah Septi terima gitu Pak. Coret-coretan itu berupa gambar. Oh, apa yang Septi maksud main pen? Main mapping, apa itu Pak Hari? Mapping ya. Bila mendengar dari penjelasan Septi tadi, Septi itu suka menghubungkan satu materi dengan materi yang lain dalam bentuk gambar atau diagram. Contoh, ini salah satunya. Nah, ini salah satu membuat gambar dengan coret-coret. Septi bisa terus ada yang seperti ini. Nah, banyak macamnya. Atau mungkin
coret-coret. Ya, mungkin seperti itu ya, Septi. Iya Pak, betul Pak. Oh, ya, Menggunakan ya, ya. iya, kalau itu Septi bisa memahami kalau pakai yang seperti itu. Nah, apa dengan cara ini dapat membantu Septi untuk memahami pelajaran Pak Yayan? Ya, dengan menggunakan yang tadi Pak, yang Gambar-gambar. coret-coret tadi agar Septi bisa lebih memahami pelajarannya Pak Yayan. Nah, dari diskusi ini, apakah Septi bisa menceritakan kembali apa yang akan Septi lakukan berikutnya? Ya, Septi akan menghubungi Pak Yayan, lalu akan membuat janji dan konsultasi dengan beliau. Tapi Septi juga akan mencoba Pak mengulang pelajarannya Pak Yayan di rumah dengan menggunakan metode mind mapping tadi yang kata Pak Heri. Pak Heri namanya kalau coret-coret itu mind mapping ya Pak, yang Bapak tunjukkan tadi Ya, loh. betul. Ya, betul. Bagus. Pak Hari suka dengan apa yang Septi capai dari diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Septi lakukan untuk menjalankan rencana Septi. Rencananya akan saya laksanakan hari ini juga Pak. Saya akan menemui Pak Yayan setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk bertemu dengan beliau agar solusi untuk bisa belajar memahami pelajarannya cepat terselesaikan. Siapa yang dapat membantu Septi untuk menjelaskan komitmen Septi? Saya mau minta tolong sama Pak Indro untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya tadi Pak. Dan membantu saya untuk mereview pelajarannya Pak Yayan sebelum saya nanti membuat mind mapping. Mind mapping Pak, kalau mind mapping itu teman saya yang namanya Ismawati itu jago banget Pak. Saya juga mau belajar sama dia tuh Pak. Nah, ini yang baik sekali. Septi pasti bisa. Semangat Septi. Baik Pak Hari, terima kasih ya Pak. Diskusinya hari ini Septi sangat senang sekali. Ada pencerahan dari Bapak. Terima kasih Pak Hari. Ya, itulah tadi dialog refleksi. Ya, saya akan lanjutkan dengan refleksi diri latihan kucing. Tulislah hasil refleksi Anda yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan ini. Adanya kemitraan antara guru, siswa dan guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapat. Yang berikutnya, yang masih perlu diperbaiki. Bagaimana atau saya sendiri mengajukan pertanyaan mungkin belum berbobot atau menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri saya. Yang berikutnya, agar tetap presentasi sebelum melakukan coaching. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh, kehadiran penuh sebelum saat melakukan coaching. Ya. Yang saya siapkan adalah agar tetap presentasi sebelum melakukan coaching, sudah harusnya punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh guru. Yang berikutnya pertanyaan, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang. Dan yang berikutnya, tulislah umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching, apa untuk Bu Septi, apa yang Anda rasakan pada saat coaching ini?
Tadi sudah saya sampaikan ya Pak Hari di akhir bahwa saya dengan kucing tadi merasa senang sekali, berasa hatinya plong gitu, ada solusi dari Pak gurunya sendiri. Barangkali nanti saya bisa melaksanakan solusi yang hadir dari dalam saya karena galian Pak Hari tadi. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan hasil dari penggalian Pak Hari tadi. Senang Pak, plong. Nah, ya terima kasih kerjasamanya. Monggo dilanjut Oke, untuk monggo Pak Hari.